Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan pada hari ini tanggal 24 Juli 2021. Saya boleh kembali akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan khususnya Bapak Ibu Jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan nanti saya sampaikan bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kepada Engkau untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kami. Untuk kesempatan ini kembali kami boleh ada sebagaimana ada. Untuk kami kembali boleh menikmati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu, karena lewat kebenaran firman-Mu Tuhan itu yang memberikan kami kekuatan baru dalam kami melayani mengiring Tuhan di tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini. Dengan kebenaran firman-Mu, maka kami akan makin mengerti setiap apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan saya lompat ayatnya yang ke-19. Berkata demikian, Ibrani pasal 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dan saya lompat ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Sebelum saya urai lebih jauh ayat ini, saudara-saudara, saya percaya sampai saat ini saudara masih memiliki pengharapan. Dalam artian adalah untuk terus berharap kepada Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab tidak ada pengharapan yang sejati selain pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Ayat dalam tulisan di sini mengingatkan kepada kita untuk kita memiliki sebuah pengharapan yang memberikan jaminan di dalam kehidupan saudara dan saya sehingga kita kuat dan aman. Itu ditulis di ayat yang ke-19. Alkitab memberikan jaminan pengharapan kita kepada Tuhan menjadikan kita kuat, aman bagi jiwa kita. Dan pengharapan itu digambarkan sama seperti sau di sini adalah bicara tentang jangkar yang ketika dilabuhkan. Iya, kita tahu jangkar itu digunakan di kapal besar, kapal kecil sama saja saudara-saudara. Dan ketika kapal itu mau berlabuh atau kondisi kapal itu dalam kondisi darurat di tengah laut, maka jangkar itu dilepas. Maka jangkar itu akan menahan bobot berat dari kapal itu sehingga kapal itu tidak akan terbawa oleh ombak, tidak akan terbawa oleh gelombang laut. Mengapa begitu penting jangkar ini atau sau di dalam Alkitab ini dikatakan demikian? Supaya kapal itu aman, tidak terbawa arus. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Dia, maka kita akan kuat dan aman jiwa kita. Hari-hari ini juga kan masih dalam kondisi dan suasana yang penuh dengan kegoncangan. Hari-hari ini masih dalam suasana gelombang yang besar dengan pandemi COVID-19. Gelombang ini bisa membawa bagaikan sebuah arus yang besar yang bisa membawa dampak dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sehingga kita kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan. Tetapi berbahagialah bagi saudara sekalian, lewat firman Tuhan ini saya akan menyampaikan pesan bagi saudara dan saya juga, saudara-saudara. Ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, kepada Yesus, maka Alkitab berkata, kamu akan kuat. Saya ingin sampaikan, kita tidak berharap kepada dunia, tetapi kita berharap kepada Tuhan. Kamu akan kuat, saya akan kuat, saudara akan kuat. Mungkin saudara hari-hari ini sudah nyaris mau terbawa dengan arus dunia ini, saudara, karena gelombang arus dunia yang besar ini, saudara.
Tapi puji Tuhan, ketika kita masih menaruh harap kepada Tuhan, Dia memberikan kekuatan. Dan ayat selanjutnya berkata, dan aman bagi jiwa kita. Aman bagi jiwa kita. Jiwa ini bicara tentang nyawa, dan nyawa itu bicara tentang kehidupan. Kalau digambarkan kapal besar itu kemudian dia mengalami kondisi darurat, lalu kemudian ketika dia tidak lemparkan jangkar, maka kapal itu akan terbawa arus oleh gelombang yang besar dan akan membahayakan orang-orang yang ada dalam kapal itu. Dan tadi akan nyasar di mana, bisa saja dia akan terbalik, kehilangan keseimbangan karena ombak saudara-saudara yang besar. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan. Pengharapan kita kepada Tuhan akan menjadikan kita kuat dan aman bagi jiwa kita. Ditulis di ayat yang ke-19 bagian B. Aman bagi jiwa kita, bagi kehidupan saudara dan saya. Kita akan aman dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah. Saya percaya saudara-saudara, apa yang kita imani di dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang memberikan jaminan ini masih terus menjadi bahagia dalam kehidupan saudara ketika kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya di Ibrani pasal 6 ayat 11 yang bagian A yang sudah saya baca kepada saudara, karena pengharapan yang kita berikan, pengharapan kita yaitu kehidupan yang kita menaruh harap kepada Dia adalah satu kepastian. Ya. Bukan sesuatu yang sifatnya sementara saja atau sesuatu yang tidak pasti, tetapi satu kepastian. Lalu ayat ini menghubungkan dalam Ibrani pasal 6 di sini. Di ayatnya yang ke-13, 14 dan ayat 15. Saya mau baca di ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Di perikop pembacaan di sini saudara-saudara, ada tokoh Alkitab yang ditampilkan di sini. Ada banyak tokoh dalam Alkitab, tetapi ada satu pribadi yang ditampilkan di sini tentang Abraham. Iya. Mengapa saudara-saudara Abraham dihubungkan dengan kehidupan yang menaruh harap kepada Tuhan? Kita tahu Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Dan dalam konteks ayat di sini, Abraham ditampilkan sebagai seorang pribadi yang mana adalah dia pribadi yang mau menaruh harap kepada Tuhan terhadap janji Tuhan. Bukankah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita memiliki kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru? Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Janji-janji yang memberikan sebuah kekekalan dalam kehidupan ini. Dan kita pegang akan janji Tuhan itu. Sebagaimana Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Tuhan juga yang berjanji kepada saudara dan saya. Nah, saya memberikan sebuah gambaran sederhana saudara-saudara. Ini sebagai sebuah contoh saja. Ketika ada orang yang mau berjanji kepada saudara sesuatu, katakanlah memberi keuntungan bagi kita untuk memberi sesuatu, maka kita akan menaruh harap kepada orang itu. Saudara-saudara, iya. Entah berapa lama kita menaruh harap terhadap janji orang itu untuk dia memberikan sesuatu kepada saya atau kepada saudara. Itu gambaran, saudara. Tapi kita menyadari kan kalau masih manusia bisa saja dia berubah. Iya. Maka itu sebabnya kita tidak menaruh harap kepada manusia. Karena manusia bisa berubah. Tetapi janji Tuhan kepada setiap saudara dan saya adalah satu kepastian. Maka Alkitab berkata dalam tulisan di sini yang digambarkan sama seperti Abraham. Ketika Tuhan berjanji kepadanya, dia menaruh harap kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Begitu juga kepada saudara dan saya, kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya sering sampaikan, saya sering singgung di keadaan kondisi yang sekarang penuh dengan gejolak kehidupan. Tuhan yang berjanji dia menyertai. Tuhan yang berjanji dia memberkati. Tuhan yang berjanji dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup ini. Dan dia mau kita untuk menaruh harap kepadanya yang
Mana dia yang berjanji? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka Abraham dia menaruh harap kepada Tuhan. Dan pengharapan yang dia taruh kepada Tuhan itu Tuhan nyatakan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan baik pribadi, dalam kehidupan keluarga, apa yang menjadi gejolak di dalam hidup ini? Manusia terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Kita hanya menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan, Engkau penolong saya. Engkau penolong pribadiku, penolong keluargaku. Ketika aku menaruh harap kepada Engkau, maka Engkau pasti akan menyatakan kuasa-Mu. Sehingga aku akan aman. Aku akan kuat untuk menghadapi keadaan apapun yang terjadi. Dan saya percaya pun juga, ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, maka pasti mujizatnya pasti dia nyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Sebagaimana mujizat yang dia nyatakan kepada Abraham terhadap apa yang dia janjikan kepadanya. Satu ayat terakhir saya mau baca buat saudara-saudara sekalian, masih dalam konteks ayat di sini. Saya mau baca dalam tulisan kitab Ibrani pasal 6 ini. Ayatnya yang ke-20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Sampai di koma di situ. Di mana Kristus yang menjadi pusat dari pengharapan kita itu. Ada lagu pujian berkata, pengharapanku hanya Yesus sajalah. Iya. Pengharapan saya hanya Yesus sajalah. Di tengah kondisi apapun saya tetap menaruh harap hanya kepada Yesus sajalah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Maka saya percaya tidak sia-sia pengharapanmu kepada Tuhan sampai saat ini. Dan teruslah menaruh harap kepada Dia. Ada waktunya Tuhan pasti Dia akan mau menyatakan kuasa dan rencananya dalam engkau. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam saya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada. Dalam situasi dan kondisi sekarang, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk kita patuh terhadap protokol kesehatan, mari terus kemana saudara pergi, jangan saudara lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Sesuai dengan apa firman kata berjaga dan berdoa. Itu bagian dari kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehat selalu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat Tuhan baik jasmani berkat rohani terus berlimpah dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan dalam tugas pekerjaan, apapun pekerjaan saudara layak berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya diberkati. Mari saya berdoa, Bapak Ibu Saudara juga berdoa. Tuhan terima kasih hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Engkau adalah pengharapan kami di tengah kondisi keadaan yang ada sekarang. Tidak ada lain selain Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Karena sebagaimana Engkau yang telah berjanji menyertai kami, menolong kami, memberkati kami, maka kami mau terus menaruh harap hanya kepada Engkau Tuhan. Ketika kami berharap kepada Tuhan, maka ada mujizat yang terjadi dalam setiap hidup kami. Tolong lawat umat-Mu jemaat Tuhan. Khususnya jemaat GPD Sulagrasa dimanapun mereka berada. Dalam kehidupan baik pribadi, dalam kehidupan keluarga. Biar mereka tetap senantiasa boleh terus menikmati Tuhan. Dalam pergumulan persoalan apa yang mereka hadapi, biar terus mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan dalam kehidupan mereka, mereka terus dibaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan mereka, mereka terus memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Setia dalam bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit. Kalau dalam keadaan kelemahan, berikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka terus sebagai umat pemenang di dalam Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, berkati tugas pekerjaan mata pencarian mereka. Tuhan yang mencukupkan dan bahkan memberkati dengan segala berkat-berkat yang berkelimpahan. Baik berkat jasmani terlebih berkat Tuhan. Dalam hidup keluarga, biar mereka hidup rukun satu dengan yang lain. Dalam kehidupan mereka senantiasa mereka hidup dalam kasih-kasih Allah yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Jauhkan kecelakaan, bahaya, niat orang jahat, iblis, kuasa kegelapan, penyakit, halaukan dari anak-anak-Mu. Virus-virus Tuhan halaukan dari anak-Mu. Dan biar belas kasih Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan.
Kami syukurkan segala berkat dan pertolongan atas kami Bapa. Ini doa kami. Dan hamba sudah serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.